Oke, teman-teman, berjumpa lagi dalam video untuk part 3. Nah, sekarang saya akan menemukan ya teman-teman, mengapa bracing itu atau faktor bracing itu sangat penting untuk apa ya? Untuk respon itu bisa menjadi baik, ya, bisa tercover, ya. Ada respon-respon yang sebenarnya hilang, dapat kita perlakukan bracing untuk bisa mendapatkan hasil dari frekuensi yang kurang atau bahkan yang hilang, ya. Nah, saat ini seperti teman-teman lihat pada video part 1 saya, gambarnya teman-teman atau bentuk boxnya sama seperti ini, ya teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi seperti bentuk awal agar supaya teman-teman bisa melihat apa yang sebenarnya frekuensi apa yang sebenarnya dihasilkan oleh AZH212 ini buatan saya. Nah teman-teman, sekarang kita akan hidupkan dulu untuk high-nya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini untuk high-nya teman-teman cukup bagus, ya. Cukup bagus high-nya teman-teman. Kita lihat respon high-nya, kita kencangkan lagi ya, kita lihat ini baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita capture dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan respon untuk high-nya. Sekarang kita buka mic-nya, ya. Kita buka mic-nya teman-teman. Ini mic-nya ya teman-teman. Ternyata kemarin sebentar ya, ini mic-nya teman-teman. Kita capture dulu. Nah teman-teman, bisa dilihat ya, ini mic-nya ini ya teman-teman, sangat apa ya, daerah 500 kilonya ini, 500 Hz-nya ini ya, 500 Hz-nya ini turun sangat jauh teman-teman ya, sangat jauh, turun sangat jauh ya, turun sangat jauh, dan perpotongan kerasnya ada di 2 kilo. Tapi sebenarnya di area untuk 1 kilonya ini udah bagus. Tetapi teman-teman, biasanya kalau untuk area 1 kilonya ini ya teman-teman, biasanya feedbacknya itu sangat besar teman-teman ya, feedbacknya itu sangat besar teman-teman. Makanya saya harus mempunyai cara agar supaya high di 1 kilonya ini tidak terlalu tinggi, dan kemudian saya harus mengangkat 500 Hz-nya minimal, kita naikkan di 0 dB ya, di 0 dB ya. Nah teman-teman, disinilah trik yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat satu box. Karena memang membuat box itu atau membuat kabinet speaker itu teman-teman tidaklah semudah membalikan telapak tangan ya. Karena butuh yang namanya kerja keras dan usaha teman-teman ya. Karena memang membuat satu kabinet speaker itu tidak segampang seperti apa yang teman-teman bayangkan. Harus berkorban waktu, tenaga, bahkan material-material yang harus kita persiapkan untuk membuat satu kabinet speaker. Jadi tidaklah mudah untuk membuat kabinet speaker. Dengan kasus yang seperti yang sudah saya tunjukkan ini teman-teman ya, mic-nya ini ya 500 Hz itu terjun bebas ya teman-teman. Nah bagaimana cara untuk menyiasati agar supaya 500 Hz-nya itu bisa kita angkat teman-teman ya, dengan cara ya, saya memberikan tips ya.
teman-teman, ini ya, ini adalah bracing, bagian bracing yang saya sudah potong, dan untuk saya taruh di bagian sudut ya, bagian sudut speaker ya, box speaker. Nah, ini harapannya agar bisa mengubah respon frekuensi untuk memenuhi 500 Hz-nya ya teman-teman, 500 Hz-nya, agar supaya respon 500 Hz-nya itu tetap ada teman-teman, karena kita memerlukan respon tersebut ya. Kalau kita tidak bisa menghasilkan respon tersebut, maka suara kita atau produksi suara itu akan mendem, karena perbedaan ketika kalau hanya memutar lagu mungkin tidak akan berasa, tidak akan berasa ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan mic ya, dengan suara asli kita, itu pasti akan sangat berasa, kok tipis, kok enggak tebal suara mic-nya ya, tidak lantang. Nah teman-teman, saya akan membuka ya, saya akan membuka untuk mic-nya, untuk mic-nya ya teman-teman. Oke, ini adalah bracing ya, bracing ini akan saya pakai untuk ditaruh di setiap sisi dari kabinet 12 ZH12 gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat saya capture dengan warna nah teman-teman bisa lihat sebentar ya. Ya, oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebelum saya menaruh ya, sebelum saya menaruh ini untuk warna untuk respon pertama kali yang 500 Hz ya, sebelum saya menaruh bracing. Dan ini adalah respon kedua, ternyata dia naik teman-teman. Maka naiknya ini dia mulai dari dari 315,9 Hz dengan peningkatan sebesar 14,2 dB. Kemudian kalau tadi kita lihat ini jauh ya teman-teman, ini jauh, tapi ternyata dia naik 16 dB teman-teman di frekuensi 446,8 Hz ya, dan pas di titik ini dia naik menjadi 7,8 dB ya, 7,8 dB. Dan kita lihat respon pertamanya di minus 3,9 dB ya teman-teman, minus di 3,9 dB di 501 Hz. 500 nya kita lihat teman-teman, 500 ya, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman, dia minus
3,9 dB, tetapi ketika saya menggunakan dressing ternyata peningkatannya itu meningkat jadi 7,8 dB ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya. Nah, kita akan lanjutkan untuk part 4-nya nanti. Oke teman-teman, nantikan video saya berikutnya, dan kita akan mencoba merapikan frekuensi yang ada ini dengan cara mencopot satu persatu apa yang harus dicopot, dan kemudian kita akan membuatnya sedikit lebih baik responnya. Oke teman-teman, sampai jumpa.